Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus ikhlas? Ada sekurang-kurangnya 7 alasan mengapa kita harus bersikap ikhlas dalam melakukan setiap amal perbuatan. Pertama, karena ikhlas adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan semata-mata untuknya dalam menjalankan agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dengan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kedua, ikhlas merupakan manifestasi tauhid. Karena itu, para ulama menyebut riya sebagai syirik yang tersembunyi, al-syirik al-kafi, karena orang yang riya berarti telah menyekutukan Allah dalam niatnya, menyekutukan Allah dalam peruntukan ibadahnya. Ketiga, ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Sebagaimana diketahui, syarat diterimanya amal ada dua, yaitu ikhlas dan benar. Jika salah satu saja dari kedua syarat itu tidak terpenuhi, suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dua syarat tersebut. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang benar atau soleh, dan ia juga tidak menyekutukan ibadahnya kepada Tuhannya dengan sesuatu pun. Keempat, keikhlasan menentukan nilai amal kita. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis tentang keikhlasan ini ditaruh sebagai hadis nomor 1 dari 42 hadis pilihan tentang pokok-pokok agama. Keikhlasan memang menentukan nilai amal kita. Orang yang beramal demi akhirat tidak sama dengan orang yang beramal demi dunia. Jika seseorang beramal demi dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian akhirat atau pahala. Ia hanya akan mendapatkan dunia, atau bahkan tidak mendapatkannya. Tetapi jika ia beramal untuk akhirat, maka ia akan mendapatkan bagian akhirat pahala. Dan Allah Maha Adil dan Maha Pemurah, sehingga juga akan memberinya bagian dunia, sehingga ia mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Kelima, keikhlasan akan menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Ini sesuai dengan pengakuan iblis, sang penghulu syaitan itu sendiri, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 40 sampai dengan 42. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, atau hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Keenam, tidak adanya keikhlasan akan mencelakakan kita di akhirat nanti. Yang lebih celaka lagi adalah jika kita sewaktu beramal di dunia ini tidak menyadari bahwa kita tidak ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, 3 jenis manusia akan pertama kali dilempar ke neraka. Padahal 3 orang itu adalah seorang mujahid, seorang alim dan pandai Al-Quran, dan seorang yang gemar berinfak. Ketiganya celaka dan dilempar ke neraka hanya karena satu hal: mereka tidak ikhlas. Ketujuh, keikhlasan akan mendatangkan kekuatan. Ini sesuai dengan kisah penebang pohon yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.